Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Di sini saya ingin berbagi kisah dari seorang teman saya yang bernama Agus dan Herman, bukan nama yang sebenarnya. Dan di sini saya ingin berbagi juga sebuah pengalaman saya di mana di sini saya ingin menceritakan bahwa dulu di era tahun 80 sampai 90-an itu permainan anak-anak kecil terutama yang laki-laki di daerah Jawa sana adalah salah satunya adalah mengadu jangkrik. Ya, mengadu jangkrik, kalian nggak salah dengar. Yaitu di mana jangkrik jantan, 2 ekor jangkrik jantan diadu dan untuk mendapatkan satu pemenang. Biasanya jangkrik yang kalah itu akan dilatih kembali. Jadi ada metode-metode tertentu untuk melatih jangkrik ini supaya mudah sekali untuk memenangkan pertandingan. Atau biasanya kepalanya akan dilepaskan. Jadi memang sengaja dibunuh untuk latihan jangkrik yang menang. Rada sadis ya, tapi memang begitulah kenyataannya permainan kami waktu kecil dulu. Tetapi permainan ini sifatnya musiman, seperti permainan adu keong dan lain sebagainya. Biasanya sih menjelang 17 Agustusan. Dan di sini singkat cerita, Agus dan Herman mencari jangkrik, di mana perjalanan mencari jangkrik itu biasanya memang tidak mudah. Ada yang mudah dengan membeli di tukang jangkrik yang biasanya terdapat di depan-depan sekolah dasar, di depan SD, atau pokoknya sekolahan-sekolahan di sana tuh banyak sekali yang jual jangkrik. Tetapi biasanya jangkrik yang didapat itu ya yang standar-standar aja. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan jangkrik yang kualitasnya itu super, istilahnya kita harus mencari sendiri dan memilih sendiri. Bisa di kebun, bisa di ladang orang, bisa di halaman, atau bahkan sampai di kuburan. Yes, di kuburan, dan itu merupakan hal yang biasa bagi kami dulu di daerah Jawa Timur sana. Nggak tahu ya, mungkin kalian bisa berbagi kisah juga buat kalian-kalian yang dulu masa-masa kecilnya pernah mencari jangkrik malam-malam hari, dan memang harus malam hari, karena kalau malam hari jangkrik itu kan bersuara, berbunyi krik-krik-krik gitu kan. Jadi memudahkan kami untuk mencari sumber bunyi dan mendapatkan jangkrik yang kita cari gitu. Dan pada hari itu, Agus dan Herman, sekali lagi bukan nama yang sebenarnya, itu mencari jangkrik selepas sholat isya. Seperti halnya kebiasaan anak-anak pada masa itu. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu tuh memang biasa. Karena waktu itu kan belum ada gadget, belum musimnya gadget. Tapi biasanya walaupun itu selepas isya, biasanya yang mencari jangkrik itu rame banget. Karena memang musim untuk adu jangkrik menjelang 17 Agustusan. Saya juga kurang paham kenapa menjelang 17 Agustusan selalu adu jangkrik gitu. Dan malam itu mereka berdua, Agus dan Herman ini mencari di sebuah pemakaman dan sudah dipesani bahwa jangan dekat-dekat dengan pemakaman yang dikeramatkan. Memang kalau di dalam sebuah komplek pemakaman di kampung itu biasanya selalu ada satu tempat yang dikeramatkan. Makam si pendiri kampung atau apalah istilahnya ada makam keramatnya. Dan itu kami sudah sama-sama tahu. Demikian juga dengan Agus dan Herman. Tetapi pada malam itu yang dianehkan, yang diherankan oleh Agus dan Herman adalah ketika mereka sampai di pemakaman tersebut selepas isya, itu kondisinya sepi, tidak ramai seperti biasanya. Tetapi ya mereka karena udah pengen mendapatkan jangkrik, pengen cari jangkrik. Karena kebetulan malam minggu juga, kalau hari-hari biasa kan mereka besoknya harus sekolah. Jadi mereka tetap melanjutkan pencarian jangkrik. Tengah-tengah keasikan mereka mencari jangkrik, tiba-tiba tercium aroma harum bunga. Tetapi itu juga tidak membuat mereka takut. Kenapa? Karena memang itu kan di pemakaman, sudah hal biasa. Jika tercium aroma bunga, mungkin ada kuburan atau pemakaman yang masih baru. Dan memang benar saja, ternyata di tengah-tengah mereka berasik-asik ria mencari jangkrik, mereka mendapati ada 2 buah makam yang baru saja dimakamkan gitu jenazahnya. Dan ini anehnya adalah pemakaman tersebut tidak satu melainkan 2 dan berdekatan. Herman sebenarnya sudah agak mundur, udah agak jiper ya, udah agak parno lah istilahnya. Terus dia mengatakan ke temannya bahwa, Gus, mulai ae, sepi ki wedi aku. bahwa Agus, kita pulang aja, nggak usah nyari, karena di sini ini sepi, nggak kayak biasanya. Bahkan penjaga makam juga nggak kelihatan, biasanya kan selalu ada. Dan mereka teman-teman mereka pun yang lain juga pada nyari jangkrik di situ. Tapi waktu itu karena Agus udah saking nafsunya, dia bilang ya udah kalau kamu takut tunggu aja di sini. Dan benar saja dia mendengarkan bunyi suara jangkrik ada di antara 2 pemakaman yang baru dimakamkan tadi, yang masih penuh dengan bunga, masih tanahnya masih basah. Dan akhirnya dengan modal senter, Agus dan Herman pun tetap meneruskan pencarian. Tapi Herman nggak berani dekat-dekat dengan makam yang 2 yang baru tadi ya. Agus yang berani, memang cenderung pemberani si Agus ini. Kemudian waktu dia mencari dengan senter, sumber suara jangkrik itu pun dia temukan dan dia langsung terekam gitu dengan 2 tangannya kan, dengan 2 telapak tangannya. Tapi pada waktu dia menerkam, itu tiba-tiba Herman dari arah belakang tuh bilang, Ojo Gus.
jangan, pakai bahasa Jawa ya, ojo gitu, jangan gitu. Loh, kenapa dalam hati Agus ya? Tapi dia karena dia ngelihat jangkriknya itu gede di atas rata-rata dan bunyinya itu kenceng banget. Biasanya kalau diadu kan juga selalu menang kan, kalau yang begitu-begitu. Akhirnya dia tetap menerkam dan dia mengambil jangkrik itu dengan tangannya. Kemudian pas waktu dia melepaskan, dia kaget banget karena dia mendapati bahwa yang dipegang itu bukan jangkrik melainkan ibu jari yang berlumuran darah. Tetapi waktu itu pun si Agus tidak langsung melepaskan, pengen rasanya itu membuang kata dia ya, tetapi dia kayak kaku. Tangannya itu kaku karena mungkin saking kagetnya, kenapa ini ibu jari berdarah-darah gitu kan. Nah, akhirnya sama si Herman dipanggil, Agus, ayo cepet lari. Dan Agus tuh nggak bisa, tetap kaku dia, kayak kaku, dia nggak bisa menggerakkan badannya. Sampai terdengar sebuah suara dari arah kanan, which is itu adalah dari arah sebuah makam yang di sebelah kanan, karena dia kan berada di antara dua makam yang baru itu kan. Dari arah sebelah kanannya dia mendengarkan suatu suara yang sedikit keras dan posisinya dia lagi jongkok. Dan suara itu sepertinya dari orang yang berdiri. Dan suara itu mengatakan bahwa kuwi drijiku. Yang artinya adalah itu jariku. Dan seketika itu juga yang dirasakan Agus adalah gelap semuanya. Dan Agus pun pingsan. Setelah dia tersadar, dia sudah berada di pinggir makam dan kemudian mereka pulang berdua. Dan ternyata kenapa malam hari itu makam sepi? Karena memang keberadaan dua makam yang baru tersebut adalah makam suami istri yang meninggal tadi paginya dengan alasan kecelakaan. Jadi gimana guys? Apakah kalian suka cerita ini? Jika kalian suka, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat membuat konten-konten misteri seperti ini. Oke, bagi kamu yang memiliki cerita-cerita misteri, boleh juga dibagikan di kolom komentar. Saya tunggu. Assalamualaikum.